Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, kita saat ini berada di JLS Balikambang, teman-teman ya. Kita dari arah timur, dari arah Pantai Sendak Biru, kita meluncur ke barat. Ini kita mau memberikan informasi tentang Jalan Sirgoncal, teman-teman. Nah, ini di perempatan ini yang ke kiri ini ya. Ini teman-teman ke Pantai Balikambang, dan yang lurus ke barat sana itu teman-teman bisa ke Pantai Kondang Merah, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Triinban, Pantai Ngeliyep dan lain sebagainya. Kita ambil yang ke arah utara, teman-teman, ke Desa Sirgonco. Nah, yang kemarin itu ada yang request, Bang, tolong disepilkan dari JLS Balikambang untuk kondisi yang di hutan bagaimana, untuk jalan yang rusak sampai di mana, dan jalan yang sudah teraspal itu sudah sampai di mana. Nah, ini kita memenuhi request. Korek kemarin namanya lali ya, sampai lali jenengi. Jadi kita penuhi, teman-teman ya, kita informasikan. Ini di kawasan hutan, teman-teman ya. Ini masih belum ada pengerjaan yang di sini, masih utuh. Nah, kondisi jalan lama seperti ini kondisi jalan aspal, teman-teman ya. Dari perempatan JLS Balikambang tadi ke arah utara itu sekitar 1 kilometer, teman-teman, dengan kondisi jalan seperti ini. Nah, ini kondisi jalan aspal lama. Nah, ini yang di sini ini adalah ujung selatan pengerjaan, teman-teman. Dan di sini masih belum ada kelanjutan karena pengerjaan ini diurut ya, dikerjakan dari arah utara mengarah ke selatan. Nah, sejauh ini masih jalan aspal, teman-teman. Dan kita informasikan, kita dokumentasikan video ini di hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat tanggal 6 Maret tahun 2026. Nah, ini kondisinya, ini sebelah barat jalan ini masih galian ya. Hati-hati untuk teman-teman yang mau berlibur ke Pantai Malang Selatan via Desa Sirgonco. Nah, di sini adalah ujung aspal lama, teman-teman. Ujung aspal lama dari JLS Balikambang ke utara, di sini ujung aspal lama, dan kita mulai menginjak jalan yang rusak, teman-teman ya. Yang masih proses perbaikan, Mas. Dan di sini ada proses pembuatan saluran drainase, teman-teman. Untuk saluran drainase atau saluran airnya setinggi ini, teman-teman. Jadi ini untuk jalannya nanti ini mungkin pasti ya ditinggikan ya. Ditinggikan sejajar dengan saluran air atau bokal overhead. Dan kita informasikan sekarang jam setengah 11 lebih 5 menit di hari Jumat. Wah, sebentar lagi ini Jumatan ini. Nah, ini ada juga kendaraan truk di sini berjalan pelan-pelan, truk ya, berjalan pelan-pelan karena kondisi jalannya bergelombang seperti ini. Ini kita sudah menginjak ke jalan yang rusak, teman-teman. Bukan rusak sih ya, memang diperbaiki. Jadi ini untuk aspalnya ini dikeruk, teman-teman, digali, direndahkan. Ada di beberapa bulan yang lalu di video saya, kondisi jalannya setinggi ini, teman-teman ya. Nah, itu setinggi di timur itu, setinggi kebun tebu itu dikeruk, direndahkan untuk meminimalisir tanjakan. Jadi ini kondisinya seperti ini. Lama banget ya, kalian ya, karena memang apa lek ngarani ya, rekonstruksi. Jadi untuk yang tanjakan yang tinggi direndahkan, digali. Untuk jalan yang lendong atau rendah itu diuruk, ditinggikan. Memang butuh waktu untuk pengerjaannya. Yo, harus tetap bersabar. Ini berada di tanjakan Pelangi, tanjakan Jurang Urang, teman-teman. Tanjakan Jurang Urang untuk saat ini hari Jumat. Ini kondisinya kering seperti ini. Nah, ini di sebelah timur ini masih menunggu proses pengurukan, teman-teman ya. Dan juga untuk pengerjaan saluran air juga masih belum untuk yang di kawasan sini. Nah, di sebelah aduh bergelombang kan. Untuk yang di sebelah barat juga masih belum ada saluran air. Untuk pengerjaan saluran air, nah ini teman-teman, ini. Nah, yang sini sudah terpasang bokal petnya. Nah, ini sebelah kiri juga. Jam 11, jam 10 lebih 37 menit. Nah, ini yang ada di kawasan utaranya tanjakan Urang, kondisinya seperti ini. Di sini masih proses penggamparan urpil, teman-teman ya.
proses pengurukan atau penimbunan badan jalan yang habis digali. Nah, ini proses urpil penuh di depan ini, penurunan urpilnya ini langsung dihamparkan. Ini di akhir-akhir ini untuk pengerjaannya kelihatan dikebut teman-teman. Nah, ini juga ada vibroruler untuk memadatkan, untuk mengeraskan urup, dan juga ada ekskavator ini yang meratakan. Dan ini juga pengerjaan untuk saluran air, ini pemasangan papan begesting. Dan juga blok alvet ini juga menumpuk di sini, sudah siap untuk dipasangkan, tinggal menunggu galiannya. Dan di depan ini juga ada rock breaker teman-teman, penghancur batu, menghancurkan batu untuk galian saluran air teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, untuk jalan yang rusak sampai di sini teman-teman. Nah, sampai di sini untuk jalan yang rusak, untuk jauhnya itu sekitar 500 atau 600 meteran ya, untuk jalannya yang rusak. Dan di sini sudah mulai lapisan agregat teman-teman. Untuk yang di sini sudah mulai lapisan agregat, tapi ini agregatnya tipis, lapisannya masih ambles, masih banyak yang ambles, jadi menunggu proses pengurukan yang berikutnya. Dan di sini juga ada dump truck nih, pengangkut material tanah galian teman-teman. Dan di depan ini juga masih dilakukan penggalian untuk saluran air ini dengan lapisan jalan lapisan agregat. Di sini sudah aman untuk dilintasi untuk yang di sini teman-teman. Jadi untuk jalannya rusak itu tadi ya, sekitar 15 sampai 6 sekitar 500 meter sampai 600 meter. Dan di sini terus dilakukan pengerjaan, yaitu pemasangan monggo. Terus dilakukan untuk pengerjaan saluran air teman-teman. Keren, mantap. Nah, untuk yang di sini ini sudah aspal teman-teman ya. Ini sebelah kanan saya. Ini sudah aspal baru. Untuk yang saya lintasi ini masih lapisan agregat. Ini mungkin akan menunggu pengaspalan karena di sini sudah berderet-deret mesin-mesin pengaspal teman-teman. Nah, kita mulai melintasi jalan beraspal. Nah, untuk aspal kondisi jalan aspalnya sampai di sini teman-teman ya. Ini sampai di sini terus ke utara sampai ke Bantul itu sudah aspal teman-teman. Tapi terputus nih. Terputus di mana, Bang? Di Tanjakan Pelangi teman-teman. Nah, untuk yang di Tanjakan Pelangi itu mungkin menunggu proses selesainya pembangunan sekolahan SR, karena di sana masih dilintasi oleh alat-alat berat teman-teman. Nah, depan ini ada pertigaan, kita ambil yang ke arah kanan, ke arah Tanjakan Pelangi. Nah, untuk yang ke kiri atau yang lurus ke sana itu, nah ini aspal ya, itu yang ke kanan tadi ya, yang lurus tadi ke Desa Sumberkawuk teman-teman. Nah, ini sudah kondisi aspal lapisan yang kedua teman-teman, sudah mulus. Untuk yang di sini, ini berada di selatan Jembatan Pelangi teman-teman. Di selatan Jembatan Pelangi dengan kondisi jalan ini sudah mulus. Jadi ini nanti untuk video tidak saya skip teman-teman ya, tidak saya potong. Ini saya buatkan video utuh agar teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan teman-teman. Nah, untuk yang di sini kemungkinan tidak ada saluran air teman-teman ya. Mungkin ada mungkin saluran air kecil. Saluran air kecil apa? Bisa Jumat rek. Ini hampir mendekati salat Jumat ini. Ini sudah jam 11 kurang 20 menit. Batuk lagi. Nah, ini urupnya dihamparkan di sini teman-teman, diurupkan di sini. Ini dulu adalah tempat yang sangat dalam sekali, sekarang sudah agak rata. Dan kita sampai di Jembatan Pelangi, dan di depan sana itu adalah Bukit Jambu, yang dulunya Bukit Jambu sekarang jadi proyek pembangunan sekolahan SR. Dan kita lanjutkan perjalanannya menaiki tanjakan Jembatan Pelangi. Nah, ini sudah kondisi jalan sudah tidak aspal teman-teman ya. Ini sudah tidak aspal karena aspalnya dikeruk, direndahkan. Untuk yang di sini direndahkan cukup lumayan dalam teman-teman. Nanti yang di sini diuruk saya. Untuk yang di sini diuruk. Ini sekitar 1 meteran ya diuruknya, 1 meter lebih mungkin. Nah, sampai di sini diuruknya. Terus ini sudah mulai digali untuk badan jalannya. Nah, ini masih proses pemasangan papan begesting untuk pengecoran teman-teman. Bapaknya nyantai sambil nunggu. Panas rek ini, cuaca sangat panas.
cemplekit sekali teman-teman. Nah ini ya, ini digali lagi untuk badan jalannya direndahkan untuk yang di sebelah sini. Jadi kondisi jalannya seperti ini, bisa dilintasi bang. Ini bisa ya, tapi yo bisa sih kalau kering. Tapi ini kalau hujan, kalau cuaca hujan harus ambles lagi, mending cari jalan alternatif lain kalau hujan teman-teman. Dan di sini saya tidak merekomendasikan kendaraan pendek teman-teman ya. Nah ini di kantor sekolah SR ada pengurukan, ada ekskavator. Monggo. Nah ada ekskavator. Wah ini pembangunannya ngetop sekali ini. Just untuk di kawasan desa Srigonco teman-teman. Nanti kita langsung meluncur ke arah utara, kita tidak sepilkan yang ada di sekolahan SR karena nanti durasinya terlalu panjang dan juga sudah sering saya sampaikan. Nah, ini ada pedagang es di sini seger-seger. Mas, gak mampir mas? Ayo mas. Nah, berada di puncak Tanjakan Pelangi. Hari ini hari Jumat teman-teman ya, tanggal 6 Maret tahun 2026. Ini kondisi jalannya kering, cuma sedikit bergelombang. Untuk kendaraan bus jangan dulu melintasi jalan ini teman-teman, karena kondisinya masih proses pengerjaan teman-teman. Masih proses pengerjaan, takutnya nanti kalau papasan, kalau simpangan ya, karena ada beberapa titik jalan yang sempit karena masih proses penggalian. Dan kita sudah sampai di puncak Tanjakan Pelangi. Di sini pembangunannya wah mantap, jas gandos sekali rek. Nah itu teman-teman ya, untuk pembangunannya sangat keren. Kita ini jadi kota di puncak Tanjakan Pelangi ini teman-teman. Nah, banyak sekali ini kendaraan proyek teman-teman ya. Nah, aku kemarin tanya mobil ini mobil apa, sudah dijawab ya. Ini ada plat direk plat Bali. Nah untuk sekarang jalan kondisi sudah aspal teman-teman. Yang di sini aspal lapisan yang pertama teman-teman ya. Ini masih belum ada kelanjutan untuk pengaspalan karena mungkin menunggu proses pembangunan sekolahan SR selesai. Nah ini sudah aspal lapisan yang kedua di depan ini teman-teman. Ting 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 geledak. Nah ini sudah aspal lapisan yang kedua, agak kotor bang. Iya karena cuaca hujan, sering hujan teman-teman ya. Jadi kondisi ini kena pasir-pasir kendaraan dari roda kendaraan. Nah langsung kita meluncur ke arah utara. Jadi untuk kondisi aspal di puncak Tanjakan Pelangi sampai ke Bantur itu sudah aspal teman-teman. Sudah aspal, tapi juga ada beberapa titik yang terputus karena ada gorong-gorong yang menyeberang jalan dan belum diaspal teman-teman. Jadi ikuti videonya sampai selesai yang kemarin tanya ya, aspalnya itu sampai di mana. Nah ikuti terus videonya agar tidak gagal paham. Nah kondisi jalan di sini aspal sudah lapisan yang kedua, dan juga lampu penerangan jalan umum ini sudah terpasang dan sudah nyala. Dan untuk saluran air ini mungkin juga masih belum ada tutupnya teman-teman ya. Ini nanti ada tutupnya atau enggak, ini juga kurang paham. Kalau nggak ada tutupnya, setidaknya ini ada pembatas jalan teman-teman. Nah mungkin ada ya, mungkin akan dikasih pembatas jalan. Tapi ya di titik tertentu sih, mungkin di titik tertentu untuk pembatas jalannya. Ini kalau nggak ada pembatas jalannya ya lumayan agak berbahaya ya. Ini asik. Nah kita langsung meluncur pelan-pelan saja teman-teman. Pelan-pelan saja kita meluncur. Nah di sini juga ada alat berat atau palang kadung yang bertugas untuk meratakan agregat teman-teman. Dan di sini ini ada gorong-gorong yang menyeberang jalan teman-teman. Jadi yang di sini masih belum diaspal, tapi ini sudah dilapisi agregat lapisan yang terakhir teman-teman, dan siap untuk diaspal. Nah ini sekolah SD Negeri 1 Srigonco juga di sini yang kemarin belum ada kesepakatan lahan, sekarang sudah deal kelihatannya ya, karena bangunan sekolahnya juga mulai dibongkar. Nah langsung kita meluncur lagi, kita teruskan ke arah utara. Di depan ini juga ada gorong-gorong yang menyeberang jalan. Untuk kondisi jalan ini lapisan agregat teman-teman, lapisan yang terakhir, dan juga menunggu proses pengaspalan. Jadi ada dua titik teman-teman ya, ada dua titik aspal yang terputus. Untuk jalannya panjangnya yang belum teraspal itu sekitar 20 sampai 25 meter teman-teman. Nah kita langsung meluncur. Baik, menjelang sholat Jumat ini jam berapa kira? Jam 11 kurang 13 menit.
Tuh, masih nuntut sampai ke Batur, teman-teman. Masih nuntut untuk sampai ke Batur. Nah, ini balai desa Sri Goco. Kondisi jalan sudah aspal mulus. Dan ini sudah lapisan yang kedua, teman-teman. Keren. Ini kalau sudah ada markanya, wah, kayak di Kutor, seperti jalan kota. Ini untuk proses pembuatan marka ini masih sampai di desa Bledokan, teman-teman. Untuk pembuatan markanya. Dan di sini juga untuk yang di sini masih belum ada lampu penerangan, teman-teman, yang di sini. Nah, ini juga ada mesin-mesin pengaspal. Nah, untuk yang di sini sudah diaspal, teman-teman. Nah, oke, kita turun ya. Kita menuruni aspal. Nah, ini aspal lapisan yang pertama, teman-teman. Yang kemarin di sini belum diaspal, sekarang sudah teraspal. Untuk saluran gorong-gorong yang menyeberang jalan. Nah, kita berada di kawasan selatan lapangan Desa Sri Goco. Dengan kondisi jalan aspal dan cukup luas, teman-teman ya. Ini untuk lebar jalannya untuk yang di sini sekitar 10 meter. Dan di depan ini menyempit, teman-teman. Di depan ini menyempit. Ini kira-kira ya. Nah, ini mulai menyempit di sini. Ini untuk lebar jalannya sekitar 8 meteran, teman-teman, untuk yang di sini. Untuk lebar aspalnya. Kok menyempit, Bang? Kenapa? Karena di sini ada lapangan Sri Gonca, teman-teman. Enggak ya. Karena di sini adalah tanah komplek atau tanah milik pemerintah, teman-teman, atau milik TNI Marinir di kawasan tanah milik Marinir. Gunung Semeru itu, teman-teman. Pemandangan Gunung Semeru, malu-malu kucing untuk memperlihatkan. Nah, ini juga ada pembuangan atau pengesokan material tanah galian. Nah, ini untuk kondisi jalan aspal lapisan yang kedua. Nah, dan di sini juga sudah diaspal, teman-teman. Yang berapa minggu yang lalu ini masih agregat ya, masih lapisan agregat. Ini karena ada gorong-gorong. Ini sudah teraspal. Dan di sini kondisi aspal juga sudah lapisan yang kedua. Keren, mantap. Di depan ini juga ada gorong-gorong, teman-teman. Depan sini juga ada gorong-gorong dan kondisi jalan sudah teraspal juga. Nah, ini gorong-gorong yang menyeberang jalan. Kondisi aspal juga, jadi kondisi jalan sudah teraspal. Nah, untuk yang di depan ini aspalnya terputus sampai di sini, teman-teman. Nah, ikutin terus videonya agar tidak gagal paham. Ini terputus. Nah, ini ya, ini sudah aspal lama. Kenapa, Bang, kok belum dikerjakan di situ, Bang? Karena di sini masih ada proses pembangunan jembatan, teman-teman. Nah, di depan ini ya ada proses pembangunan jembatan. Ini besi-besi untuk rangka ya, untuk rangka jembatan. Ini sudah datang di sini, siap untuk diturunkan. Nah, kita spalkan untuk pembangunan. Oh, itu ada rock breaker untuk menghancurkan cor, teman-teman ya, menghancurkan abutmen lama. Nyanggrok rek kendaraan rek, nyanggrok. Halo Mas Bro. Nah, oke, kita spilkan sebentar. Nah, ini menunggu pengecoran ya, pengecoran abutmen fondasi untuk abutmen. Nah, di sini juga ada rock breaker yang menghancurkan tiang pancang, teman-teman. Jadi untuk tiang pancangnya diperbaharui. Oke, kita lanjut meluncur ke arah timur. Dan untuk aspal tersambung lagi di sini, teman-teman ya. Nah, tersambung lagi di sini. Itu tadi untuk jalan yang belum diaspal kurang lebih sekitar 100 meter, teman-teman. Nggak lebih ya, nggak lebih dari 100 meter. Oh, ini ada pusat pengangkut apa ya? Besi ya. Nah, untuk yang di sini juga sudah teraspal, teman-teman, aspal lapisan yang kedua. Dan untuk lampu PJU, penerangan jalan umum, ini sudah terpasang juga. Keren, mantap. Nah, saya informasikan kembali untuk video ini diabadikan di hari Jumat, teman-teman, tanggal 6 Maret tahun 2020. Nah,
jalannya halus, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Ini jalannya halus kelenjarnya ini karena di sini untuk pembebasan lahan sudah deal semua, jadi kondisi jalannya sudah mulus semua seperti ini lebar teman-teman ya. Dan untuk kelebarannya ini sekitar kurang lebih 8-9 meter, kurang lebih. Ini berada di kawasan Bledokan teman-teman, dusun Bledokan. Dan di depan ini ada pertigaan teman-teman ya. Ada pertigaan untuk yang ke kiri teman-teman ke arah desa Sumbermanjing Kulon, dan ke barat lagi teman-teman ke desa Donomulyo. Nah ini pertigaan. Ini. Nah, halo. Kita langsung meluncur ke arah timur teman-teman, ke desa Bantur. Nah ini sudah ada markanya teman-teman, halus mulus. Jalan desa rasa kota, asik. Nah ini jalan desa rasa kota teman-teman, sudah halus mulus. Terdengar suara di masjid ini menjelang adzan zuhur, kurang setengah jam lagi sudah adzan zuhur nutup. Nah kondisi jalan aspal dan sudah bermarka. Nah di sini untuk aspalnya terputus lagi di sini teman-teman ya. Nah di sini terputus lagi geledak. Nah ini geledak karena ada pembangunan jembatan teman-teman. Jembatannya dibangun Bang. Iya ini dibangun teman-teman ya. Nah ini untuk jembatan alternatifnya, ini rangka besinya sudah standby di sini untuk rangka besinya. Nah terputus ini untuk kondisi jalan aspal lama teman-teman ya. Dan tersambung lagi di depan sini teman-teman. Nah ini aspal baru lagi di desa Wonorejo. Balok girder sudah pating planning di sini teman-teman. Balok girder. Nah dan di sini di Wonorejo ini sudah ada markanya teman-teman. Dan PJU sudah ada. Terus pembatas jalan belum ada ya. Ini nanti dikasih pembatas jalan atau tidak, ini kurang paham. Pembatas jalan, tapi jalan itu nggak pagar jalan. Jadi nanti untuk video saya akhiri di pasar Bantur teman-teman ya. Nah ini terputus di sini beberapa meter dan tersambung lagi dengan aspal baru. Kok terputus-putus gitu sih Bang? Ya karena ada kendala yaitu dari pembebasan lahan teman-teman. Berada di desa Wonorejo, Bantur. Wonorejo, kita hampir masuk ke desa Jambendari. Nah ini ada Indomaret, desa Wonorejo, Bantur. Nah untuk aspalnya terputus lagi di sini teman-teman. Ini karena juga ada jembatan dan tersambung lagi di depan sini, asik. Nah tersambung lagi di sini. Jadi bagaimana Bang? Apakah aman untuk jalan yang terputus yang belum diaspal? Aman teman-teman. Untuk jalan yang belum teraspal itu masih dalam kondisi aman. Ini ada genangan air juga di sini. Ini terputus lagi untuk aspalnya karena untuk jembatannya ini juga sudah belum dibangun ya. Oh, sudah belum dibangun. Berada di kawasan depan kantor Kecamatan Bantur. Nah untuk aspalnya tersambung lagi di sini ke utara sampai ke perbatasan lot 16B teman-teman. Ini sudah aspal mulus sampai perbatasan lot 16B ada di Bantur Utara, Tunjung Sari atau juga Warung Belara. Selatannya SPBU Bantur. Kita sampai di Jalan Raya Bantur dan di depan ini ada juga Pasar Bantur. Untuk video saya akhiri di sini. Ini terdengar sudah suara qiraah dari Masjid Darussalam Bantur. Ini waktunya menjalankan salat Jumat di Pasar Bantur. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk video saya dokumentasikan di hari Jumat ini tanggal 6 Maret tahun 2026. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.